6 angin malam dari pegunungan Buntu Kabobong merayap turun lewat rasering sawah, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih pekat. Bau kematian dari bebatuan kapur menusuk hidung. Malam itu di kelokan jalan desa dekat Lembang Sadan, lampu badai bergoyang seperti mata yang mengintai. 3 pemuda berhenti menahan napas ketika suara sendok beradu dengan mangkuk terdengar dari warung Palu Basareyot di bawah pohon tara yang rindang. Uap kuah yang kaya rempah mengepul. Wanginya hangat. Tetapi dari balik dinding papan, ada bunyi rintih yang sangat pelan. Seolah datang dari perut bumi. Di bangku depan, tinggal jejak. Sehelai kain tenun Toraja robek dengan bercak gelap yang sudah kering. Orang-orang di Lembang Sadan berbisik, 7 nyawa lenyap dalam sebulan. Semua pernah singgah di warung itu. Nenek Lai, rambut memutih, tatapan sulit dibaca, mengaduk panci seakan tak ada apa-apa. Malam menegang. Kalau Anda berani, mari kita buka satu persatu pintu gelap yang menganga di balik liang tua sebelum pintu terakhir menelan saksi berikutnya. Mari kita bersama-sama meluangkan sedikit waktu untuk merenung dan mendoakan jiwa-jiwa yang telah pergi. Semoga dengan doa, hati kita menjadi lebih tenang dan hidup kita penuh kedamaian. Bab 1. Hilangnya sang pengukir kayu. Desa kecil di kaki Buntu Kabobong biasanya sunyi selepas senja. Angin membawa kabut tipis. Sawah-sawah yang baru ditanami memantulkan cahaya bulan, dan hanya suara serangga malam yang menemani keheningan. Di jalan tanah menuju Rantepao, sebuah warung palu basah sederhana berdiri sendirian. Atapnya dari seng tua, dindingnya papan kayu lapuk, dan di dalamnya ada sosok perempuan renta. Nenek Lai, orang-orang desa sudah terbiasa melihatnya sejak fajar. Ia menyalakan tungku kayu, merebus daging dengan kuah kental berempah, dan menyapa siapapun dengan senyum pelan. Dari luar, Nenek Lai tampak seperti nenek ramah yang hidup sendirian. Tapi ada sesuatu pada matanya, tajam dan dalam, seolah menyimpan sesuatu yang tak pernah ia ucapkan. Awal bulan Juli tahun 2023, Lembang Sadan dikejutkan oleh kabar hilangnya seorang pemuda bernama Parinding. Ia baru berusia 23 tahun, bekerja sebagai pengukir kayu di proyek pembangunan tongkonan di pinggir Jalan Makale. Tubuhnya tegap, kulitnya gelap terbakar matahari. Ia tinggal bersama ibunya, Indo, Sule, di rumah panggung kecil tidak jauh dari warung Nenek Lai. Malam itu selepas bekerja, Parinding berkata kepada ibunya, "Indo, aku mau ke warung Nenek Lai. Rindu palu basahnya. Sebentar saja, habis itu pulang." Indo, Sule mengangguk, meski hatinya agak khawatir karena malam makin larut. Ia hanya berpesan, "Cepat pulang, Nak. Angin gunung dingin, jangan keluyuran lama-lama." Parinding melangkah pergi, masih mengenakan kaos penuh serbu kayu. Ia berjalan ke arah pohon tara, tua, tempat warung itu berdiri. Beberapa tetangga sempat melihatnya melambaikan tangan. Sesuatu yang biasa, tak ada tanda-tanda aneh. Namun, setelah malam makin larut, Parinding tidak kunjung pulang. Jam 9 lewat, Indo, Sule mulai gelisah. Ia menyalakan lampu badai, duduk di depan rumah, menunggu langkah kaki putranya terdengar di jalan tanah. Jam 10, jam 11, hingga ayam jantan berkokok dini hari, Parinding tak juga datang. Keesokan paginya, Indo, Sule panik. Ia berlari ke rumah-rumah tetangga, menanyakan apakah ada yang melihat Parinding. Seorang ibu penjual sayur, Indo, Bane, mengatakan, "Tadi malam aku lihat Parinding makan di warung Nenek Lai. Dia duduk sendirian,
ngobrol sebentar sama Nenek Lai. Habis itu aku tidak tahu lagi. Mendengar itu, Indo, Sule langsung menuju warung palu basah. Warung masih berdiri dengan asap tipis mengepul dari panci. Nenek Lai duduk di bangku rendah, mengaduk kuah seperti biasa. Senyumnya tenang, seolah tak ada apa-apa. "Nenek, Parinding, anakku. Tadi malam makan di sini, kan?" Suara Indo, Sule bergetar. "Iya, Indo." Dia makan semangkuk palu basah lalu pamit pulang. "Sehat-sehat saja." "Setelah itu aku tidak lihat lagi," jawab Nenek Lai pelan. Kata-kata itu terdengar normal, tapi Indo, Sule merasa ada sesuatu yang janggal. Tatapan mata Nenek Lai terlalu cepat beralih, seakan menyembunyikan sesuatu. Dan ketika ia mengucapkannya, tangannya sibuk mengelap meja papan berulang-ulang, padahal tidak ada noda. Hari itu pencarian dimulai. Pemuda-pemuda desa, termasuk sahabat Parinding bernama Buntu, Lembang, dan Salu, menyisir tepi sungai Sadan, sawah, hingga jalan setapak ke arah hutan bambu. Mereka membawa obor dan senter, berteriak memanggil nama Parinding. Hasilnya nihil. Seakan ditelan bumi, kata Kepala Lembang Sapan saat mendengar laporan warga. Malam kedua, suasana desa berubah. Obrolan di depan lumbung padi bukan lagi tentang panen atau harga kopi, melainkan tentang hilangnya Parinding. Sebagian berbisik-bisik mengaitkan dengan warung Nenek Lai. "Kenapa selalu orang terakhir terlihat di sana?" tanya seorang bapak. "Apa mungkin ada sesuatu di palu basahnya?" sahut yang lain, suaranya nyaris berbisik. Namun, tak ada yang berani menuduh terang-terangan. Nenek Lai sudah tinggal di situ lebih dari 30 tahun. Ia sering memberi makanan gratis pada anak yatim, menolong tetangga yang sakit dengan ramuan sederhana. Menyebutnya sebagai penyebab hilangnya Parinding terasa seperti menampar kebaikan yang sudah lama ia lakukan. Meski begitu, kecurigaan makin tumbuh. Buntu, sahabat karib Parinding, merasa tidak tenang. Malam ketiga, ia mendatangi rumah Indo, Sule. Perempuan itu duduk lemas di teras. Matanya bengkak karena menangis. "Tenang, Indo, aku janji akan cari Parinding sampai ketemu," kata Buntu sambil mengepalkan tangan. Dari malam itu, Buntu bersama Lembang dan Salu bertekad mengawasi gerak-gerik Nenek Lai. Mereka belum tahu akan menemukan apa, tapi keyakinan dalam hati mereka sama. Kepergian Parinding bukan sekadar hilang biasa. Ada rahasia di balik warung palu basah itu. Malam keempat, dari balik rumpun bambu, mereka memperhatikan warung. Beberapa pelanggan datang, makan, lalu pulang. Semua tampak normal. Tapi menjelang tengah malam, saat warung sudah kosong, mereka melihat Nenek Lai tidak langsung tidur. Ia berjalan pelan ke arah jalan setapak yang menuju Liang Tua, sebuah gua pemakaman kuno yang sejak dulu dianggap angker dan tak pernah dipakai lagi. Buntu menahan napas, bulu kuduknya berdiri. Ia sadar, hilangnya Parinding hanyalah awal. Sesuatu yang lebih besar sedang mengintai desa mereka. Bab 2. Hilangnya sang ibu muda. Seminggu setelah hilangnya Parinding, Lembang Sadan belum juga tenang. Setiap malam, Indo, Sule masih duduk di depan rumahnya, menatap jalan sepi dengan mata kosong, menunggu putra semata wayangnya pulang. Pemuda-pemuda desa masih terus mencari ke sawah dan pinggir sungai, tapi hasilnya nihil. Buntu, Lembang, dan Salu merasa seakan mereka mengejar bayangan. Di tengah kegelisahan itu, musibah baru menimpa.
Kali ini bukan pemuda lajang, melainkan seorang ibu muda yang ceria, dikenal semua orang, Dorcas, istri Pong Masangka. Dorcas berusia 30 tahun, punya satu anak perempuan kecil bernama Nisa. Ia membuka kios kelontong di pasar desa, selalu ramah menyapa pembeli. Orang-orang mengenalnya sebagai perempuan periang penuh tawa. Bagi Pong Masangka, istrinya adalah pusat hidupnya. Hari itu sore menjelang malam, Dorcas berkata pada suaminya, "Ambe, aku mau beli palu basah Nenek Lai buat Nisa. Dia lagi batuk, kasihan kalau makan nasi." Pong Masangka sempat bercanda, "Kamu ini setiap hari saja ke warung Nenek Lai. Jangan-jangan lebih rindu palu basahnya daripada aku." Dorcas tertawa, lalu berangkat dengan motor tuanya. Ia berkata hanya sebentar. Namun, sampai malam ia tak kunjung pulang. Ponselnya mati. Kiosnya di pasar masih terbuka, lampu menyala, seolah ia hanya keluar sebentar. Pong Masangka mulai cemas. Ia berkeliling desa, mencari ke rumah tetangga, ke jalan menuju pasar, hingga ke pinggir sawah. Tak ada tanda-tanda Dorcas. Akhirnya, dengan dada berdebar, ia mendatangi warung Nenek Lai. Warung sudah hampir tutup. Nenek Lai sedang mengelap meja kayu. Gerakannya agak terburu-buru. Pong Masangka menghampiri. "Nenek, Dorcas kesini tidak?" Suaranya tegang. Nenek Lai menoleh, wajahnya tenang seperti biasa. "Oh, iya. Dia mampir beli sebungkus palu basah. Setelah itu langsung pulang." "Kenapa?" Pong Masangka memperhatikan tangannya yang sibuk mengelap meja, padahal tidak ada noda. Gerakannya terlalu cepat, terlalu gelisah. "Dia belum pulang, Nenek. Sudah malam begini." Nenek Lai hanya menggeleng. "Aku tidak tahu, Nak. Coba tanya tetangga lain." Pong Masangka pulang dengan dada sesak. Nisa menangis mencari ibunya. Malam itu ia tidak tidur. Ia berkeliling desa dengan senter, memanggil nama istrinya. Tapi yang terdengar hanya suara serangga malam dan desir angin gunung. Keesokan harinya, kabar hilangnya Dorcas menyebar. Warga gempar. 2 orang hilang dalam seminggu, dan keduanya terakhir terlihat di warung yang sama. Bisik-bisik mulai lebih keras. "Tidak mungkin kebetulan," kata seorang bapak di warung kopi. "Apa jangan-jangan palu basahnya diberi Doti, ilmu hitam?" SSSST. Jangan sembarangan menuduh. Nenek Lai itu orang baik, sejak dulu bantu kita semua. Namun, semakin banyak yang resah. Sejumlah ibu mulai melarang anaknya membeli makanan di sana. Meski begitu, ada juga yang masih percaya Nenek Lai tak bersalah. Perdebatan kecil muncul di tiap sudut desa. Bagi Pong Masangka, tidak ada waktu untuk berdebat. Ia hanya ingin menemukan istrinya. Ia mendatangi Kepala Lembang Sapan, meminta bantuan lebih resmi. Kepala Lembang berjanji melapor ke aparat, tapi Pong Masangka tak puas. Ia merasa waktu berjalan terlalu lambat, sementara jejak istrinya makin dingin. Malam kedua setelah hilangnya Dorcas, Pong Masangka mendatangi Buntu. Matanya merah karena kurang tidur. "Buntu, kamu sahabat Parinding. Kamu tahu rasanya kehilangan orang yang dicintai. Tolong bantu aku cari Dorcas." Suaranya parau. Buntu mengangguk mantap. "Aku janji, Ambe. Kita akan cari bersama." Sejak itu,
Buntu dan kelompoknya resmi bergabung dengan Pong Masangka. Mereka mulai mengintai warung Nenek Lai. Dari balik pohon kopi, mereka memperhatikan. Warung tampak biasa saja. Orang datang, makan, lalu pulang. Tapi Pong Masangka tak percaya. Kalau Parinding dan Dorka sama-sama terakhir terlihat di sini, berarti kuncinya ada di warung ini. Aku yakin. Buntu mencoba menenangkan. Kita butuh bukti. Kalau gegabah, orang-orang bisa salah paham. Namun Pong Masangka keras kepala. Dalam hati ia memendam amarah. Setiap kali melihat wajah Indo, Sule, Ibu Parinding, yang merana, ia merasa beban mereka sama. Dua keluarga kini kehilangan orang yang dicintai, dan benang merahnya selalu kembali pada warung Nenek Lai. Suasana desa makin mencekam. Malam-malam yang dulu riuh oleh obrolan di teras rumah kini sunyi. Orang lebih memilih menutup pintu rapat-rapat. Jalan menuju warung Palu Basa mulai sepi. Hanya lampu badai dari dalam warung yang masih berkelip, seperti mata yang tak pernah terpejam. Indo, Sule sering bermimpi aneh. Mendengar suara Parinding memanggil dari liang tua di pinggir sawah. Ia menceritakan mimpinya kepada Buntu. Mungkin cuma mimpi, Nak. Tapi entah kenapa aku merasa dia ada di sana. Terjebak, minta tolong. Buntu merinding mendengarnya. Ia mulai menghubungkan. Parinding hilang, lalu Dorkas, dan keduanya dikaitkan dengan warung itu. Kini bahkan mimpi seorang ibu seolah menuntun pada liang tua yang sudah lama dianggap angker. Sementara itu, Pong Masangka makin tak sabar. Ia mulai mondar-mandir di depan rumah Nenek Lai, menunggu sesuatu terjadi. Beberapa warga mengingatkan agar ia jangan bertindak gegabah. Tapi Pong Masangka tak peduli. Kalau pemerintah desa lamban, biar aku sendiri yang membongkar rahasia warung itu, katanya pada Buntu. Buntu menatap sahabat barunya itu, teringat janji yang ia ucapkan pada Indo, Sule. Hatinya bergejolak. Jika mereka tidak hati-hati, bisa jadi mereka menyulut sesuatu yang lebih berbahaya. Malam ketiga setelah hilangnya Dorkas, Buntu, Lembang, Salu, dan Pong Masangka berkumpul di depan sebuah lumbung padi. Dari jauh, lampu warung Nenek Lai masih menyala meski tidak ada pelanggan. Mereka saling pandang. Lalu Buntu berkata pelan, "Kalau kita ingin tahu kebenaran, kita harus mulai malam ini. Kita ikuti Nenek Lai setelah warungnya sepi. Apapun yang dia lakukan, kita catat. Itu jalan satu-satunya." Pong Masangka mengepalkan tangan, matanya berkilat. "Kalau dia berbuat apa-apa pada Dorkas, aku tidak akan diam." Di luar, angin dari Buntu Kabobong berembus kering, membawa aroma tanah basah bercampur wangi bunga kopi. Malam itu, 4 orang pemuda bersiap memasuki kegelapan, tanpa tahu bahwa langkah mereka akan menyeret seluruh desa ke dalam misteri yang lebih dalam dari liang tua yang diam-diam menunggu. Bab 3. 3 orang hilang. Sepekan penuh, Lembang Sadan hidup dalam ketakutan. 2 orang hilang, Parinding, pemuda pengukir kayu, lalu Dorkas, ibu muda yang dicintai semua orang. Tak ada jejak, tak ada kabar, hanya bisikan yang makin hari makin keras. Semua berawal dari warung Palu Basa Nenek Lai. Kepala Lembang Sapan sudah berulang kali mengingatkan warga untuk tetap tenang. Kita tidak boleh menuduh tanpa bukti. Semua orang harus hati-hati, jangan keluar malam sendirian. Tapi larangan itu tidak mampu meredam rasa was-was. Anak-anak tidak lagi bermain di bawah pohon tara,
dekat warung. Para ibu menutup pintu rumah sebelum langit gelap. Jalan yang dulu ramai mendadak sunyi. Di tengah suasana itu, muncullah korban ketiga. Namanya Ambe Toding, lelaki paruh baya, umur 52 tahun. Rambutnya memutih, wajahnya berkerut karena matahari, namun ia dikenal ramah. Ia bekerja sebagai tukang reparasi mesin pompa air di ujung jalan desa. Setiap sore ia punya kebiasaan, setelah bengkel ditutup, ia singgah ke warung Nenek Lai, makan palu basah, dan ngobrol sebentar. Bagi banyak orang, kehadiran Ambe Toding membawa rasa aman. Ia tipe orang yang sederhana, selalu tertawa ringan. Namun malam itu, kebiasaannya berubah menjadi malapetaka. Sekitar jam 8 malam, seorang anak kecil bernama Cahyo melihat Ambe Toding keluar dari warung. Tetapi bukannya pulang ke arah rumahnya, ia justru berjalan ke jalan setapak menuju sawah luas. Cahyo sempat menyangka Ambe Toding hanya jalan-jalan, jadi ia tak terlalu memperhatikan. Keesokan paginya, bengkel reparasi tetap tertutup. Itu aneh, karena Ambe Toding terkenal disiplin. Warga menunggu hingga siang, tapi pintu bengkel masih terkunci. Akhirnya tetangga melapor ke kepala Lembang. Pencarian segera dilakukan. Orang-orang menyusuri jalan setapak yang disebut Cahyo. Mereka menemukan jejak sandal di tanah kering, mengarah ke sawah. Namun, jejak itu berhenti di dekat liang tua yang sudah lama ditinggalkan. Tidak ada tanda lebih lanjut. Suasana desa semakin membara. 3 orang hilang dalam kurang dari 2 minggu. Dan lagi-lagi, titik awalnya selalu sama, warung palu basah Nenek Lai. Pong Masangka, yang sudah hampir gila kehilangan istrinya, tak kuasa menahan emosi. Ia berdiri di depan warung, menunjuk Nenek Lai dengan suara keras. Apa yang kau lakukan dengan mereka? Parinding, Dorcas, dan sekarang Ambe Toding? Katakan. Nenek Lai tetap duduk tenang di bangku kayu. Wajahnya tidak berubah, hanya matanya yang berkilat aneh. Ia menjawab pelan, aku tidak tahu apa-apa. Mereka makan di sini lalu pergi. Itu saja. Warga yang berkumpul mulai ribut. Ada yang membela, jangan sembarangan menuduh, Pong Masangka. Nenek Lai sudah seperti orang tua kita. Tapi ada pula yang ikut mendukung amarah Pong Masangka. Buntu segera menariknya menjauh. Ambe, jangan gegabah. Kalau kita ribut di sini, orang-orang bisa kalap. Pong Masangka menepis tangannya. Kamu ini kenapa selalu menahan? Apa kamu tidak lihat semua jejak berakhir di sini? Kalau kita tidak bertindak, korban berikutnya bisa siapa saja. Pertengkaran kecil itu hanya memperuncing perpecahan. Sebagian warga diam-diam mulai percaya pada kata-kata Pong Masangka. Mereka mulai menghindari warung palu basah, seakan bangunan papan tua itu menyimpan kutukan. Malam harinya, Buntu, Lembang, dan Salu kembali berkumpul di lumbung padi. Mereka berdiskusi panjang. Buntu berpendapat mereka perlu bukti nyata sebelum melangkah lebih jauh. Namun Lembang mengingatkan bahwa waktu berjalan cepat, sudah 3 orang hilang. Bisa jadi besok ada lagi. Akhirnya mereka sepakat, mereka akan mengintai lebih dekat. Bukan hanya dari jauh, tapi mengikuti Nenek Lai bila ia bergerak keluar rumah. Kesempatan datang beberapa malam kemudian. Warung sudah sepi, lampu badai hampir padam. Dari balik rumpun bambu, Buntu melihat Nenek Lai keluar membawa lentera kecil.
Langkahnya pelan menyusuri jalan menuju sawah. 3 pemuda itu menahan napas, lalu mengikutinya diam-diam. Malam begitu sunyi, hanya suara serangga dan angin gunung. Dari kejauhan, lentera kecil bergerak seperti kunang-kunang raksasa. Arah langkah Nenek Lai jelas, Liang Tua. Ia berhenti di mulut gua pemakaman itu, menunduk, lalu berbisik-bisik. Buntu berusaha mendengar, tapi jarak terlalu jauh. Suara itu terdengar seperti doa atau mungkin mantra. Setelah beberapa menit, Nenek Lai berdiri, menatap ke dalam kegelapan liang, lalu berbalik dan kembali ke warung. Buntu merasakan darahnya berdesir, tangannya gemetar. Lembang berbisik, apa yang dia lakukan? Apa mungkin di dalam liang itu ada sesuatu? Salu, wajahnya pucat, hanya menggeleng. Mereka bertiga kembali ke lumbung tanpa sepatah kata. Tapi dalam hati, Buntu yakin Liang Tua adalah kunci misteri ini. Keesokan harinya, ia bercerita kepada Indo Sule. Perempuan tua itu menangis. Aku sudah bilang, Nak. Parinding ada di liang itu. Aku sering mimpi dia memanggil dari sana. Mimpi dan kenyataan seolah bertemu. Bagi Buntu, itu pertanda yang tak bisa diabaikan. Namun masalahnya, bagaimana cara membuktikan? Sementara itu, Pong Masangka semakin kehilangan kesabaran. Ia mulai mendesak Buntu agar segera bertindak. Kita masuki liang itu. Kita bongkar rahasia itu malam ini juga. Buntu menolak. Kalau kita lakukan sendiri, bisa berbahaya. Kita butuh dukungan warga atau setidaknya izin Kepala Lembang. Pong Masangka mendengus marah. Kalau kamu tidak berani, aku sendiri yang akan melakukannya. Konflik di antara mereka makin tajam. Buntu berpegang pada logika dan bukti, sedangkan Pong Masangka dikuasai amarah dan kehilangan. Dua kekuatan itu seperti api dan minyak, siap meledak kapan saja. Namun satu hal pasti, setelah hilangnya Ambe, Toding, Lembang Sadan tidak pernah sama lagi. Setiap langkah menuju warung palu basa atau liang tua dipenuhi bayangan. Orang-orang mulai percaya bahwa ada kekuatan gaib yang bersemayam di sana, menunggu korban berikutnya. Dan bagi Buntu, satu pertanyaan terus menghantui. Apakah benar Nenek Lai hanya seorang nenek penjual palu basa, atau ia adalah penjaga sebuah rahasia yang lebih gelap dari malam di kaki Buntu Kabobong? Bab 4. Hilangnya Sang Perantau. Hari-hari setelah hilangnya Ambe, Toding dipenuhi ketegangan. Lembang Sadan yang biasanya hidup damai kini bagai desa mati. Jalan tanah menuju sawah sepi, warung kopi kosong. Suara anak-anak bermain tak terdengar lagi. Orang tua melarang anaknya keluar selepas senja, bahkan untuk membeli gula di kios tetangga. Namun ketakutan itu tak menghentikan musibah berikutnya. Korban keempat datang lebih cepat daripada dugaan siapapun. Namanya Rante, gadis 26 tahun, baru pindah dari Makale untuk bekerja di sebuah toko penjahit kecil di Pasar Sadan. Rante dikenal pendiam, tapi wajahnya selalu ramah menyapa pelanggan. Ia menyewa kamar sederhana di dekat sawah, sendirian. Banyak orang kasihan padanya, seorang perempuan muda merantau tanpa keluarga. Sore itu setelah menutup toko, Rante berkata kepada majikannya, "Kak Maya, aku ingin beli palu basa Nenek Lai dulu, Kak. Perutku kosong sekali." Maya sempat bercanda. "Kamu ini, sama seperti orang-orang lain, jadi langganan palu basa Nenek Lai." Rante tersenyum tipis, lalu berjalan dengan tas kain kecil. Itu adalah kali terakhir ia terlihat.
Keesokan paginya, Maya heran karena Rante tidak datang bekerja. Ia mencoba menghubungi ponsel Rante, tapi mati. Ketika ia memeriksa kamar sewa gadis itu, pintu tidak terkunci, kasur masih rapi, baju tergantung rapi di gantungan. Hanya pemiliknya yang lenyap. Maya segera melapor ke keluarga Rante di Makale. Tak lama, orang tua Rante, Pak Dharma dan Bu Ika, datang dengan wajah cemas. Mereka langsung menuju warung Nenek Lai. "Nenek, apakah Rante kemarin malam ke sini?" tanya Pak Dharma. Nenek Lai mengangguk pelan. "Iya. Dia makan semangkuk palu basah lalu pergi. Sehat-sehat saja." Namun, Bu Ika memperhatikan gerakan tangan Nenek Lai. Ia terus-menerus mengelap sehelai sapu tangan tua yang sudah kusam, seakan menyalurkan kegelisahan lewat kain itu. Tatapan matanya tak berani menatap langsung. Orang tua Rante merasa ada yang aneh, tapi tidak bisa membuktikan apapun. Mereka hanya bisa menangis, berdoa anaknya kembali. Desa makin geger. 4 orang hilang, semuanya terakhir terlihat di warung yang sama. Kali ini, suara-suara sumbang tak lagi berbisik. Beberapa warga mulai terang-terangan menuduh. Sudah jelas. Setiap yang masuk ke sana tidak pernah keluar dengan selamat. Apa Nenek Lai menyembunyikan sesuatu di warungnya? Namun ada juga yang membela. Jangan menuduh orang tua. Kalau salah, dosa kita yang tanggung. Kepala Lembang Sapan kembali mengingatkan agar warga tidak main hakim sendiri, tapi ketegangan sulit dikendalikan. Sementara itu, Buntu dan kawan-kawannya makin yakin bahwa Liang Tua menyimpan kunci misteri. Malam itu mereka kembali mengintai. Dari balik pepohonan, mereka melihat Nenek Lai berjalan sendirian membawa lentera. Lagi-lagi ia berhenti di mulut Liang, menunduk, lalu bergumam. Lembang menggigil. "Buntu, kalau benar semua orang yang hilang berakhir di liang ini, apa yang sebenarnya dilakukan Nenek Lai?" Buntu tak menjawab, ia hanya menatap dalam gelap, mencoba menangkap tiap gerakan Nenek Lai. Keesokan harinya, Buntu menemui seorang perempuan tua di desa, Nenek Kasirah. Ia dikenal sebagai orang yang hafal cerita lama Lembang Sadan. "Nenek, aku ingin tahu tentang Nenek Lai." "Dari mana sebenarnya asalnya?" tanya Buntu. Nenek Kasirah menghela napas panjang. "Dia bukan orang sini. 30 tahun lalu, tiba-tiba saja muncul, beli rumah kecil di pinggir jalan. Katanya dari Palopo. Ada seorang lelaki yang sering datang ke rumahnya waktu awal-awal, tapi lalu hilang tanpa jejak. Setelah itu dia hidup sendiri." Buntu menelan ludah. "Lelaki itu siapa?" "Tidak ada yang tahu. Tapi orang-orang bilang dulu Nenek Lai dekat dengan seorang dukun dari Palopo. Katanya punya ilmu untuk berbicara dengan roh leluhur. Ada gosip dia pernah gagal dalam sebuah ritual, kehilangan seseorang yang dicintainya. Setelah itu dia pergi, entah kenapa memilih tinggal di sini." Cerita itu membuat Buntu merinding. Ia teringat pada liang tua yang sering didatangi Nenek Lai. Apakah liang itu ada hubungannya dengan masa lalunya? Sementara Buntu sibuk mencari cerita, Pong Masangka makin tidak sabar. Kehilangan istrinya membuatnya marah pada siapapun yang mencoba menunda aksi. "Malam ini kita bongkar warung itu. Kalau perlu aku bakar tempatnya," seru Pong Masangka. Buntu menahan keras. "Ambe, jangan gegabah. Kalau kita salah, kita yang jadi penjahat. Kita perlu bukti nyata. Kalau benar ada sesuatu di liang itu,
kita harus buktikan dengan mata kepala sendiri. Pong Masangka menatapnya tajam. Kalau kamu tidak ikut, aku akan lakukan sendiri. Buntu tahu Pong Masangka sudah diambang putus asa. Itu membuat situasi semakin berbahaya, karena amarah bisa menyalakan api yang membakar seluruh desa. Malam keempat setelah hilangnya Rantai, Buntu, Lembang, dan Salu kembali mengintai warung. Kali ini Pong Masangka ikut, tak peduli apa kata Buntu. Mereka bersembunyi di balik rumpun bambu, menunggu seperti biasa. Warung sepi menjelang tengah malam. Nenek Lai memadamkan lampu badai lalu berjalan pelan menuju liang tua. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia membawa sebuah buntalan kain putih. Dari jauh terlihat bentuknya memanjang, seolah-olah membungkus sesuatu. Pong Masangka terbelalak. Apa itu? Jangan-jangan Dorcas, bisiknya dengan suara bergetar. Buntu menahan napas, matanya membesar. Mereka ingin maju, tapi rasa takut menahan langkah. Dari kejauhan mereka hanya bisa melihat Nenek Lai berhenti di mulut liang, meletakkan buntalan, lalu berdoa lirih. Setelah itu, ia kembali berjalan ke arah warung, meninggalkan buntalan itu. Keempat pemuda itu saling pandang. Jantung mereka berdegup kencang. Malam itu mereka tahu satu hal, liang tua bukan sekadar tempat kosong. Ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Namun, ketika mereka memberanikan diri mendekat, buntalan itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja, seolah ditelan gelap. Pong Masangka hampir menjerit frustrasi. Buntu hanya bisa menahan pundaknya, meski dalam hatinya sendiri, ketakutan mulai merayap. Bab 5. Hilangnya si anak pemberani. Ketakutan di Lembang Sadan belum reda setelah hilangnya Rantai. Justru sebaliknya, bayangan gelap semakin pekat. 4 orang dewasa hilang begitu saja, dan semua jejak bermuara di warung Nenek Lai, serta liang tua yang makin hari makin dipandang sebagai sumber bencana. Namun siapa sangka, korban berikutnya justru seorang anak kecil. Namanya Allo, bocah 15 tahun, masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ia dikenal usil, penuh energi, sering membantu ibunya, Indo, Sinta, berjualan sayur keliling. Allo suka bercanda, kadang terlalu berani. Banyak orang menegurnya karena sering main ke sawah malam-malam hanya untuk mencari belut. Hari itu selepas maghrib, Allo berkata pada ibunya, "Indo, aku ke warung Nenek Lai sebentar. Beli palu basah, sekalian buat Indo." Indo, Sinta yang sibuk membereskan dagangan hanya menjawab singkat, "Jangan lama-lama, Nak. Cepat pulang." Namun, malam berganti dini hari dan Allo tidak pernah kembali. Pagi harinya, Indo, Sinta panik. Ia mendatangi warung palu basah. Wajahnya pucat, mata sembab karena menangis semalaman. Ia bertanya kepada Nenek Lai dengan suara bergetar, "Nenek, anak saya semalam kesini kan?" Nenek Lai menjawab dengan tenang, "Iya." Dia beli 2 bungkus palu basah lalu pergi. Setelah itu saya tidak melihatnya lagi. Tapi jawaban itu tidak menenangkan Indo, Sinta. Perasaan seorang ibu berkata lain. Ia menangis di depan warung, memohon agar Nenek Lai berkata jujur. Namun nenek itu hanya menggeleng, tetap mengaduk kuahnya. Kabar hilangnya Allo membuat desa gempar lebih dari sebelumnya. Hilangnya anak kecil dianggap lebih mengerikan daripada orang dewasa. Warga berkumpul di balai desa. Wajah mereka muram. Beberapa ibu menangis,
membayangkan jika anak mereka mengalami nasib sama. Buntu, Lembang, Salu, dan Pong Masangka memutuskan bertindak cepat. Malam itu juga, mereka menuju liang tua, membawa senter dan linggis. Buntu berkata lirih, kalau benar di sini semua jejak berakhir, kita harus cari bukti. Mereka mulai menggali tanah kering di sekitar mulut liang. Awalnya hanya tanah keras, lalu kerikil. Tapi setelah hampir 1 jam, Salu menemukan sesuatu. Ia berteriak kecil, "Buntu, lihat ini." Dari tanah yang digali, muncul sebuah benda kecil. Mereka menariknya keluar. Itu adalah sebuah sandal jepit lusuh penuh lumpur kering. Buntu menyalakan senter dan semua terdiam. Mereka mengenali sandal itu. Pong Masangka bersuara gemetar, "Itu sandalnya Allo. Aku sering lihat dia pakai itu waktu main bola." Suasana hening, hanya suara angin gunung yang melintas. Keempatnya saling pandang, wajah pucat oleh rasa ngeri. Untuk pertama kalinya, mereka menemukan bukti nyata. Barang milik korban berada tepat di sekitar liang tua. Malam itu, mereka tidak berani membawa sandal itu ke rumah masing-masing. Buntu memutuskan menyimpannya dengan hati-hati dalam kantong kain, lalu esok paginya menyerahkannya langsung ke kepala Lembang Sapan. Ketika barang bukti itu diperlihatkan, suasana balai desa meledak. Warga berteriak, sebagian histeris. Sudah jelas, Nenek Lai menyembunyikan sesuatu. Tidak mungkin semua ini kebetulan. Namun lagi-lagi, tanpa saksi langsung, sulit menuduh. Kepala Lembang berusaha menenangkan. Bukti ini memang serius, tapi kita tetap harus lapor resmi. Jangan bertindak sembarangan. Pong Masangka tak kuasa menahan amarah. Kalau kita menunggu terus, mungkin besok ada korban lagi. Suara Pong Masangka membakar semangat sebagian warga muda. Mereka berbisik untuk mengadakan ronda khusus di sekitar warung Nenek Lai. Malam-malam berikutnya, beberapa pemuda sengaja berkumpul, mengawasi dari jauh. Sementara itu, Buntu merasa dilema. Di satu sisi, ia juga marah dan takut. Di sisi lain, ia sadar betul kebenaran harus diungkap dengan kepala dingin. Namun, ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya, cerita Nenek Kasirah tentang masa lalu Nenek Lai. Apakah semua ini ada hubungannya dengan lelaki misterius dari Palopo? Malam demi malam, rasa genting makin terasa. Warung palubasan Nenek Lai kini nyaris sepi. Hanya segelintir orang yang masih berani membeli, itu pun makan cepat lalu pergi. Lampu badai yang bergoyang di dalam warung lebih terlihat menyeramkan daripada menenangkan. Indo, Sule, Ibu Parinding, semakin kurus. Matanya cekung. Setiap malam ia bermimpi mendengar suara anaknya dari dalam liang. Kini Indo, Sinta, Ibu Allo juga mengalami hal serupa. Ia berkata pada Buntu dengan suara bergetar, "Semalam aku bermimpi Allo berteriak minta tolong dari bawah tanah. Dia bilang dingin dan gelap. Buntu, tolong anakku." Buntu terdiam. Hatinya mencekam. Dua ibu, dua mimpi yang sama. Dua anak yang hilang dengan jejak menuju liang. Apakah itu hanya ilusi orang yang putus asa, atau tanda nyata bahwa ada sesuatu, atau seseorang, di dalam sana? Pada malam kelima setelah hilangnya Allo, Buntu bersama Pong Masangka, Lembang, dan Salu kembali ke liang. Mereka menurunkan tali dengan batu di ujungnya untuk mengukur kedalaman. Anehnya, bunyi batu tidak terdengar jatuh ke dasar,
seolah lenyap di tengah jalan. Salu berkata lirih, "Liang ini aneh. Seperti ada ruang kosong di bawah." Buntu menatap ke dalam kegelapan liang, bulu kuduknya berdiri. Ia tahu misteri belum terungkap, dan setiap malam yang berlalu bisa berarti ada korban baru. Namun, satu hal sudah pasti. Liang tua bukan hanya cerita angker. Ia adalah pintu rahasia yang menelan manusia satu persatu. Apakah pintu itu dijaga oleh Nenek Lai, atau ada kekuatan lain yang selama ini ia sembunyikan? Pertanyaan itu kini menggantung di udara, menekan setiap napas warga Lembang Sadan. Bab 6, 6 nyawa lenyap. Hilangnya Alo meninggalkan luka yang lebih dalam daripada sebelumnya. Seorang anak kecil polos lenyap begitu saja setelah singgah di warung palu basah. Sandalnya ditemukan di dekat liang tua. Bukti yang tak bisa dibantah lagi. Kini hampir semua orang di Lembang Sadan yakin bahwa liang itu bukan gua pemakaman biasa. Namun pertanyaan terbesar tetap menggantung. Apa hubungan Nenek Lai dengan semua ini? Belum sempat ketegangan reda, musibah berikutnya kembali menimpa. Kali ini korbannya seorang pria dewasa, dikenal sebagai pekerja keras dan penuh tawa, Pong Rantesalu, sopir truk lintas Sulawesi. Pong Rantesalu berusia 38 tahun, tubuhnya kekar, kulitnya gelap karena sering menempuh perjalanan jauh di bawah matahari. Setiap kali pulang ke desa, ia selalu singgah ke warung Nenek Lai. Kuah palu basah panas di warung itu baginya seperti rasa kampung halaman, mengobati lelah perjalanan. Malam itu setelah menurunkan muatan di Palopo, Pong Rantesalu kembali ke rumah. Ia menyapa istrinya, Dewi, lalu berkata, "Aku ke warung Nenek Lai dulu, makan palu basah sebentar. Habis itu pulang, bantu jagain anak-anak." Dewi, yang sibuk mengurus dua anak kecil, hanya mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan kebiasaan suaminya. Namun malam itu berbeda. Jam 9, Pong Rantesalu belum pulang. Jam 10, ponselnya berdering tanpa dijawab. Jam 11, hanya suara sambungan terputus. Dewi mulai gelisah. Ia menitipkan anak-anak pada tetangga, lalu berjalan tergesa ke warung palu basah. Warung sudah gelap, pintunya tertutup rapat. Ia memanggil-manggil nama Nenek Lai, tapi tidak ada jawaban. Keesokan paginya, Dewi kembali. Warung sudah buka, asap tipis mengepul dari panci. Dengan wajah penuh harap, ia bertanya, "Nenek, semalam suami saya, Pong Rantesalu, kesini kan?" Nenek Lai menjawab datar, "Iya." Dia makan semangkuk palu basah lalu pamit pulang. Tapi mata Dewi menangkap sesuatu yang janggal. Saat menjawab, Nenek Lai tidak menatapnya. Tangannya sibuk meremas sapu tangan tua, lebih kuat daripada biasanya, hingga buku-buku jarinya memutih. Dewi pulang dengan hati hancur. Sejak itu, ia menangis hampir setiap malam, merawat anak-anaknya dengan tubuh lelah dan pikiran kacau. Kabar hilangnya Pong Rantesalu membuat desa meledak. 6 orang hilang. Bukan lagi bisik-bisik, kini warga berteriak terang-terangan. Tidak bisa dibiarkan. Semua orang hilang setelah ke warung itu. Apalagi yang harus kita tunggu? Kalau kepala Lembang tidak bertindak, biar kita sendiri yang menggeledah rumahnya. Kepala Lembang Sapan berdiri di balai desa, berusaha menenangkan kerumunan. Saya mengerti ketakutan kalian. Tapi kita tidak boleh main hakim sendiri. Kita sudah melapor ke kecamatan. Tim akan segera datang untuk menyelidiki. Namun ucapan itu tidak mampu menenangkan.
Apalagi Pong Masangka, yang istrinya Dorcas hilang sejak lama, berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya merah penuh amarah. Berapa orang lagi harus hilang sebelum kalian bertindak? Istriku. Sahabat kita Parinding. Anak kecil seperti Allo. Dan sekarang Pong Rantesalu. Apa kita mau menunggu sampai seluruh desa habis? Sorak dukungan terdengar dari warga muda. Mereka memukul-mukul bambu. Suara keras menggema. Suasana hampir tak terkendali. Buntu maju ke depan, mencoba menahan. Teman-teman, dengarkan aku. Kita semua marah, aku juga. Tapi kalau kita menyerbu tanpa bukti, kita bisa salah. Kalau benar ada sesuatu di liang atau di rumah Nenek Lai, kita butuh bukti kuat agar kebenaran terungkap. Bukan sekadar amarah. Namun, kata-kata buntu kalah oleh teriakan massa. Warga semakin terbelah. Sebagian ingin segera menyerbu, sebagian masih menunggu aparat resmi. Malam itu, ketegangan mencapai puncaknya. Beberapa pemuda dipimpin Pong Masangka berkumpul, membawa obor dan bambu runcing. Mereka berdiri di depan warung Nenek Lai, menantang. Anda harus bicara, Nenek, teriak Pong Masangka. Apa yang kau lakukan pada Dorcas, Parinding, Allo, dan yang lain? Nenek Lai membuka pintu perlahan. Wajahnya tenang, keriputnya tampak lebih dalam diterpa cahaya obor. Ia hanya berkata lirih, aku tidak melakukan apa-apa. Kalian tidak akan mengerti. Teriakan marah membahana. Beberapa pemuda hampir menerobos masuk, tapi Buntu dan Lembang menahan mereka sekuat tenaga. Kalau kalian masuk sekarang, kita bisa kehilangan kesempatan membongkar bukti. Sabar, seru Buntu. Kerumunan bubar menjelang tengah malam, tapi ketegangan tidak hilang. Justru semakin jelas, warga kini tidak hanya takut, tapi juga penuh kebencian. Esok harinya, Buntu, Pong Masangka, Lembang, dan Salu kembali ke liang tua. Mereka merasa harus mencari lebih banyak bukti. Saat menggali tanah di sisi lain liang, mereka menemukan sesuatu lagi. Sebuah cincin besi sederhana, bengkok, penuh lumpur. Dewi mengenalinya segera. Itu cincin kawin Pong Rantesalu. Tangisan pecah. Dewi memeluk cincin itu erat, seakan menggenggam suaminya yang hilang. Bukti kedua ditemukan. Sandal Allo, lalu cincin Pong Rantesalu. Semua mengarah ke liang tua. Kini, bahkan mereka yang paling membela Nenek Lai mulai goyah. Apakah benar Nenek Renta itu hanyalah penjual palu basa biasa, atau ia adalah penjaga pintu gelap yang sudah menelan 6 nyawa? Buntu berdiri di tepi liang, menatap ke dalam kegelapan yang seakan tak berdasar. Ia berbisik pada dirinya sendiri, kalau ini terus berlanjut, korban berikutnya mungkin sudah menunggu giliran. Bab 7, Korban ke-7. Hilangnya 6 orang sudah membuat Lembang Sadan hampir lumpuh oleh ketakutan. Warga tak lagi berani keluar malam. Jalan desa lengang, bahkan suara musik dari upacara adat pun tak terdengar lagi. Semua mata tertuju pada satu tempat, warung palu basa Nenek Lai, bangunan reot yang kini lebih mirip bayangan setan daripada warung sederhana. Namun malapetaka belum selesai. Korban ke-7 datang, dan kali ini seorang perempuan yang begitu dicintai warga, Banne, guru taman kanak-kanak. Banne berusia 29 tahun, lembut, sabar, dan penuh kasih sayang. Anak-anak selalu tertawa bila bersamanya. Ia dikenal suka menolong tetangga,
sering membawa makanan untuk orang tua Renta. Malam itu, Banne berkata kepada ibunya, "Indo, Heni, Indo, aku mau ke warung Nenek Lai sebentar, buat bawakan palu basah untuk Nenek Wati yang sakit di ujung desa." Indo, Heni, yang sudah mendengar banyak kabar buruk, langsung cemas. "Nak, jangan. Semua yang hilang terakhir ke sana. Ibu tidak tenang kalau kamu pergi." Banne tersenyum menenangkan. "Indo, jangan khawatir. Aku cuma beli palu basah terus langsung pulang. Lagi pula, Nenek Lai, orang baik. Semua cerita itu hanya kebetulan." Itu adalah kata-kata terakhir yang Indo, Heni dengar dari putrinya. Pagi harinya, Banne tidak kembali. Indo, Heni panik, berlari ke warung palu basah. Di sana, ia berlutut di depan pintu, menangis tersedu-sedu. "Nenek Lai, kembalikan anakku. Jangan ambil dia juga." Nenek Lai keluar perlahan. Wajahnya pucat, tangan gemetar memegang sapu tangan tua. Ia hanya berkata, dia datang membeli palu basah, lalu pergi. Itu saja. Tapi tidak ada yang percaya lagi. Kabar hilangnya Banne menyebar cepat. Warga berdatangan ke balai desa, kali ini dengan amarah yang tak terbendung. Seorang guru TK, orang baik, lenyap tanpa jejak. Tidak ada alasan lagi untuk menahan diri. Pong Masangka berdiri di tengah kerumunan, suaranya lantang. 7 orang. 7 jiwa sudah ditelan. Mau berapa lagi? Apakah kita harus diam saja sampai keluarga kita sendiri hilang? Sorak-sorai dan teriakan membahana. Banyak pemuda mengangkat obor, siap menyerbu. Kepala Lembang Sapan berusaha keras menenangkan. "Tunggu. Aparat dari kecamatan sedang dalam perjalanan. Kita tidak boleh bertindak sendiri." Namun kata-katanya tenggelam dalam lautan amarah. Sementara itu, Buntu bersama Lembang dan Salu memutuskan mencari bukti tambahan. Mereka tidak ingin kemarahan berubah jadi kekerasan tanpa arah. Malam itu mereka kembali ke liang tua dengan senter dan linggis. Mereka menggali di sisi berbeda. Setelah beberapa saat, Salu berteriak, "Ada sesuatu di sini." Dari tanah lembab, ia menarik keluar sebuah benda kecil berkilau. Buntu membersihkannya dengan kain. Itu adalah sebuah kalung manik-manik kaca dengan liontin berbentuk bunga. Buntu tertegun. Ia pernah melihat kalung itu dipakai Banne ketika mengajar. Lembang menelan ludah, wajahnya pucat. Kalung ini. Berarti dia juga ada hubungannya dengan liang. Bukti ketiga telah ditemukan. Setelah sandal Alo dan cincin Pongrantai Salu, kalung Banne kini menambah deretan barang pribadi korban yang terhubung ke liang tua. Ketika bukti itu diperlihatkan kepada warga, kerumunan meledak lagi. Suara teriakan bercampur tangis. Indo, Heni pingsan ketika melihat kalung putrinya. Kini, bahkan mereka yang masih ragu pun tidak bisa membantah lagi. Semua korban meninggalkan jejak yang mengarah ke tempat yang sama. Pong Masangka mengangkat kalung itu tinggi-tinggi di depan kerumunan. Ini buktinya. Semua korban ditelan oleh liang itu. Dan siapa yang selalu terlihat di sana? Nenek Lai. Kita tidak bisa menunggu lagi. Sorak-sorai makin keras. Bambu runcing diangkat, obor berkobar. Lembang Sadan berada di ambang ledakan besar. Buntu berusaha keras menahan. Suaranya serak karena berteriak, "Dengar aku. Kita harus pikirkan baik-baik.
Kalau benar ada rahasia di liang, kita harus bongkar dengan kepala dingin. Jangan sampai kita kehilangan kendali. Namun, kali ini Buntu merasa kata-katanya sia-sia. Malam itu, sebagian warga berbondong-bondong ke rumah Nenek Lai, mengepung warung reot itu. Cahaya obor menyinari dinding papan. Bayangan bergerak seperti makhluk hitam menari di malam. Di dalam rumah, Nenek Lai duduk sendirian. Wajahnya sayu. Ia memandang keluar jendela, melihat kerumunan dengan mata kosong. Seolah ia sudah tahu waktunya tiba. Sementara itu, Buntu berdiri di tepi kerumunan. Hatinya digelayuti dilema. Ia tahu warga bisa saja menghancurkan rumah itu malam ini juga. Tapi ia juga tahu, jika mereka tidak menemukan kebenaran, misteri ini akan tetap hidup dan mungkin semakin berbahaya. Di udara malam yang panas oleh amarah, satu hal jelas. Rahasia liang tua dan warung Nenek Lai akan segera terbongkar dengan cara baik atau dengan cara buruk. Bab 8. Pintu di dalam liang. Malam setelah kerumunan warga mengepung warung Nenek Lai, suasana Lembang Sadan tidak lagi sama. Obor masih menyisakan bau asap di udara, bambu runcing berserakan di tanah, dan wajah-wajah warga penuh amarah bercampur ketakutan. Namun rumah reot itu tetap berdiri, pintunya tertutup rapat seolah tidak terusik. Kepala Lembang Sapan berhasil menahan massa agar tidak membakar rumah. Ia berjanji kepada warga bahwa penyelidikan akan segera dilakukan bersama aparat kecamatan. Namun janji itu hanya menenangkan sebagian kecil. Banyak orang masih bersikeras bahwa kebenaran harus dibongkar malam itu juga. Di tengah ketegangan itu, Buntu, Lembang, Salu, dan Pong Masangka mengambil keputusan berbeda. Mereka tidak mau hanya berdiri menunggu. Mereka ingin membuktikan dengan mata kepala sendiri apa yang tersembunyi di balik liang tua. Sekitar tengah malam, keempat pemuda itu membawa senter, linggis, dan tali. Mereka berjalan diam-diam ke arah liang tua, ditemani suara serangga malam dan angin gunung yang menggesek batang bambu. Begitu sampai, Buntu berdiri di mulut liang, menyorotkan senter ke dalam. Cahaya hanya menembus sedikit, sisanya gelap pekat. Ia berkata lirih, kalau benar ada rahasia, malam ini kita temukan. Mereka mulai menurunkan tali dengan batu di ujungnya. Batu itu jatuh, tapi bunyi benturan keras tak terdengar. Yang terdengar hanyalah dentum yang aneh, seperti menimpa sesuatu yang berongga. Aneh, bisik Salu. Liang ini seakan punya dasar palsu. Buntu mengangguk. Ia mengikat tali di pinggang lalu berkata, "Aku turun dulu. Kalian jaga di atas." Lembang menahan. Buntu, ini gila. Kalau ada apa-apa. Kalau kita hanya berdiri di sini, kita tidak akan pernah tahu, potong Buntu tegas. Dengan hati-hati, ia turun ke dalam liang. Dinding batu licin, udara di dalam lembab, baunya apek bercampur anyir. Jantungnya berdetak keras, tapi ia terus menuruni tali. Beberapa meter ke bawah, kakinya menyentuh sesuatu yang aneh, bukan dasar liang, melainkan semacam celah dinding. Buntu menyorotkan senter dan matanya membelalak. Ada pintu kecil dari kayu lapuk, tersembunyi di balik lapisan batu berlumut. "Teman-teman, ada pintu di sini," teriak Buntu ke atas. Pong Masangka segera turun menyusul. Dengan tenaga mereka berdua, pintu kayu itu berhasil didorong hingga terbuka, mengeluarkan bunyi berderit menakutkan. Dari dalam celah, angin dingin keluar, membawa aroma busuk seperti bangkai lama. Mereka masuk dengan tubuh merunduk.
Ruangan sempit itu ternyata sebuah lorong batu panjang dan gelap. Senter mereka menyorot dinding yang penuh coretan aneh. Semacam simbol melingkar dengan tanda-tanda menyerupai aksara Lontara kuno, dicat dengan warna merah kecoklatan. Pong Masangka berbisik, "Ini apa?" "Tulisan mantra." Buntu merinding. "Entahlah, tapi jelas bukan hiasan biasa." Lorong itu berujung pada sebuah ruang bawah tanah. Di dalamnya ada meja kayu tua. Di atasnya terletak benda-benda ganjil, botol kecil berisi cairan hitam, beberapa gulungan kain putih bernoda, dan sebuah foto hitam putih kusam. Foto itu menunjukkan sekelompok orang dengan pakaian adat Toraja kuno berdiri di sekitar liang. Salah satunya, wajahnya mirip Nenek Lai, lebih muda puluhan tahun. Lembang yang ikut turun bergumam, "Ya Tuhan, ini jelas ada hubungannya dengan dia." Namun yang paling membuat mereka gemetar adalah benda di tengah ruangan, 7 kursi kayu kecil tersusun melingkar. Di atas tiap kursi ada barang-barang pribadi, sandal jepit anak, kain penjahit, cincin kawin, hingga kalu manik-manik, semuanya milik para korban. Pong Masangka menjerit tertahan, matanya merah. Ia hampir merobohkan kursi itu, tapi buntu menahan. "Jangan. Kita butuh ini sebagai bukti. Kalau dirusak, kita kehilangan kesempatan membongkar kebenaran." Udara di ruangan makin menyesakkan. Salu merasa lemas, seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Ia berbisik, "Buntu, aku merasa kita sedang diawasi." Tiba-tiba dari arah lorong terdengar suara langkah pelan. Semua membeku. Senter mereka menyorot, dan sesosok bayangan muncul. Nenek Lai. Ia berdiri di mulut lorong, wajahnya setengah tertutup bayangan, matanya berkilat. Dengan suara lirih tapi jelas, ia berkata, "Kalian tidak seharusnya berada di sini." Pong Masangka berteriak marah. "Apa yang kau lakukan pada mereka, Nenek? Di mana Dorcas?" Namun Nenek Lai hanya menggeleng perlahan, bibirnya gemetar. "Aku tidak membunuh mereka. Aku hanya membuka pintu. Mereka sendiri yang masuk." Kata-kata itu membuat darah buntu berdesir. Apa maksudnya? Pintu apa yang dibuka? Sebelum ada jawaban, lampu senter tiba-tiba meredup lalu mati bersamaan. Ruangan bawah tanah tenggelam dalam gelap total. Suara bisikan lirih terdengar di sekitar mereka, entah dari dinding atau dari kepala mereka sendiri. Lembang berteriak panik. "Buntu, ada sesuatu di sini." Buntu meraba kantongnya, menyalakan senter cadangan. Cahaya menyala lagi. Tapi ruangan itu kini kosong. Kursi, meja, semua benda masih ada. Kecuali satu hal, Nenek Lai sudah menghilang. 4 pemuda itu berdiri gemetar, napas memburu. Malam itu mereka tahu satu hal. Rahasia di liang tua jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Dan Nenek Lai bukan sekadar penjual palu basah. Ia adalah penjaga sebuah ritual kuno yang masih hidup sampai sekarang. Bab 9, Rahasia Terbongkar. Pagi setelah Buntu dan kawan-kawannya menemukan ruang bawah tanah, kabar itu menyebar ke seluruh desa seperti api menyambar jerami kering. Mereka tidak bisa lagi merahasiakannya. Semua orang membicarakan kursi melingkar, barang-barang korban, dan simbol aneh di dinding bawah tanah. Kepala Lembang Sapan, yang awalnya berusaha menahan emosi warga, kini tak punya pilihan. Ia segera menghubungi aparat kecamatan dan meminta bantuan. "Kalau kita tidak bertindak sekarang, warga akan membakar rumah itu,
katanya dengan wajah tegang. Siang itu, beberapa aparat datang dengan perlengkapan, senter besar, alat penggali, bahkan kamera dokumentasi. Warga berbondong-bondong mengikuti mereka, berdesakan di sekitar warung Nenek Lai. Suara bisik-bisik bercampur tangisan, terutama dari keluarga korban yang masih berharap keajaiban. Buntu, Lembang, Salu, dan Pong Masangka berdiri di barisan depan. Wajah mereka pucat, masih terbayang kejadian semalam ketika Nenek Lai tiba-tiba muncul lalu lenyap dalam kegelapan. Ketika aparat membuka pintu rumah reot itu, Nenek Lai duduk di kursi kayu dekat tungku, seolah sudah menunggu. Ia tidak melawan, tidak bicara, hanya menatap lurus dengan mata kosong. Bawa dia keluar, perintah salah satu aparat. 2 orang mendekat, menggiring Nenek Lai keluar rumah. Warga yang melihatnya meledak dengan teriakan. Sebagian mencoba maju tapi ditahan aparat lain. Diam. Biarkan kami periksa dulu, bentak seorang petugas. Setelah rumah dinyatakan kosong, aparat memeriksa bagian dapur. Buntu menunjuk lantai dekat tungku, tempat ia pernah melihat papan kayu yang tak sejalan dengan lantai lainnya. Dengan linggis, mereka mencungkil papan itu. Benar saja, sebuah lubang terbuka, memperlihatkan tangga kayu tua yang mengarah ke bawah tanah, terhubung dengan lorong menuju liang. Warga menahan napas. Beberapa perempuan menutup wajah dengan kerudung, ketakutan. Aparat menyalakan lampu sorot besar lalu turun satu persatu. Buntu ikut, ditemani Pong Masangka dan 2 aparat. Lorong itu sama persis seperti yang mereka lihat semalam, gelap, lembab, penuh simbol merah kecoklatan. Kali ini cahaya lampu sorot membuat semuanya terlihat lebih jelas dan menyeramkan. Mereka tiba di ruangan bawah tanah. Di sana, 7 kursi kayu kecil masih tersusun melingkar. Barang-barang korban masih ada di atasnya, sandal alo, cincin Pong Rantai Salu, kalung bane, kain milik Rantai, dan lainnya. Tangisan pecah di atas ketika keluarga korban mendengar laporan itu. Namun yang paling mengejutkan adalah dinding di sisi timur ruangan. Dengan cahaya lampu sorot, terlihat jelas ada lingkaran besar digambar dengan cairan merah tua. Di tengah lingkaran itu ada 7 titik, masing-masing ditandai simbol menyerupai mata. Salah seorang aparat berbisik, ini jelas semacam ritual. Mungkin pemanggilan roh atau pengorbanan. Pong Masangka menjerit. Di mana Dorcas? Di mana mereka semua? Ia mencoba merobohkan kursi tapi ditahan aparat. Tenang, kita dokumentasikan dulu. Ketika lingkaran diperiksa lebih dekat, ditemukan sesuatu yang membuat semua orang bergidik. Di bawah salah satu kursi, tersembunyi sebuah kotak kayu kecil. Saat dibuka, di dalamnya ada 7 gulungan kain putih, masing-masing diikat benang merah. Aparat membuka salah satunya. Isinya secari kertas dengan tulisan tangan gemetar, 1 jiwa, 1 pintu. 7 jiwa, 7 pintu akan terbuka. Warga yang mendengar kabar itu langsung histeris. Ada yang menangis meraung, ada yang berteriak menyebut nama Tuhan, ada pula yang jatuh pingsan. Kepala Lembang sendiri hanya bisa menutup wajah dengan tangan gemetar. Ya Tuhan! Jadi semua ini memang bukan sekadar kebetulan. Sementara itu, di luar, Nenek Lai duduk diam di tanah, dikelilingi aparat. Ia tidak mengucap sepatah kata pun, hanya memegang erat sapu tangan tuanya. Saat seorang petugas mencoba menarik sapu tangan itu, ia menatap tajam dan berkata pelan, "Jangan. Itu satu-satunya yang tersisa." Ucapan itu menimbulkan bisik-bisik baru.
Apa maksudnya? Apa sapu tangan itu punya kaitan dengan ritual? Sore itu, aparat memutuskan menutup rumah Nenek Lai dengan garis larangan. Ruang bawah tanah didokumentasikan dan barang-barang korban dikumpulkan. Warga dipaksa pulang, meski sebagian masih menangis dan berteriak ingin jawaban. Buntu, yang ikut menyaksikan semuanya, merasa tubuhnya gemetar. Ia tahu kebenaran sudah mulai terbuka. Tapi tetap ada satu hal yang belum terjawab, di mana jasad para korban? Apakah mereka benar-benar mati, atau justru terjebak dalam sesuatu yang lebih gelap dari kematian? Malam itu, Lembang Sadan tenggelam dalam ketakutan yang lebih pekat. Semua orang sadar, misteri ini belum selesai. Dan entah kenapa, Buntu merasa malam-malam berikutnya akan membawa jawaban yang jauh lebih menyeramkan. Epilog, pintu yang menunggu. Malam setelah penggerebekan, Lembang Sadan tidak tidur. Lampu rumah tetap menyala hingga dini hari. Orang-orang berkumpul, berbisik-bisik, dan anak-anak meringkuk di pangkuan ibunya. Semua merasa ngeri setelah melihat dengan mata kepala sendiri barang-barang korban di ruang bawah tanah rumah Nenek Lai. Namun satu hal tetap menjadi misteri, di mana 7 orang yang hilang? Keesokan harinya, aparat kembali melanjutkan penyelidikan. Mereka memutuskan menggali lebih dalam di ruang bawah tanah. Buntu, Pong Masangka, dan beberapa warga diizinkan ikut menyaksikan. Dengan hati-hati, tanah di bawah lingkaran simbol digali. Tak lama, sekop mengenai sesuatu yang keras. Semua orang menahan napas. Ketika tanah disingkirkan, terlihat papan kayu rapuh, seakan menutupi sesuatu. Saat papan itu diangkat, terkuak sebuah lubang besar, menyerupai sumur kedua, lebih gelap dan dalam. Udara dingin keluar dari lubang itu, membawa aroma anyir menusuk. Seorang aparat menyalakan lampu sorot dan menurunkannya dengan tali. Di dasar lubang, terlihat sesuatu, potongan kain, sepatu, bahkan rambut. Teriakan pecah dari warga. Beberapa jatuh pingsan, yang lain meraung histeris. Pong Masangka berusaha menerobos ke lubang, berteriak nama istrinya, tapi ditahan kuat-kuat. Yang mereka temukan bukan tubuh utuh, melainkan sisa-sisa barang korban bercampur tulang belulang. Tidak semuanya jelas, sebagian sudah hancur dimakan tanah lembab. Namun cukup untuk memastikan 7 orang itu tidak pernah kembali. Nenek Lai dibawa ke balai desa untuk diinterogasi. Wajahnya tetap tenang, meski matanya merah dan berair. Ketika ditanya, ia hanya menjawab pelan, "Aku tidak membunuh mereka. Aku hanya menjaga pintu. 7 jiwa dipilih bukan olehku, tapi oleh takdir. Mereka yang hilang sudah bebas dari dunia ini." Kata-katanya membuat semua orang merinding. Pong Masangka menjerit, "Bebas? Kau merampas mereka dari keluarga. Kau penjahat." Namun Nenek Lai tidak membela diri. Ia hanya menatap sapu tangan tuanya, lalu menutup mata, seolah pasrah pada keputusan apapun. Aparat membawa semua barang bukti. Rumah Nenek Lai disegel, ruang bawah tanah ditutup. Lembang Sadan mencoba kembali tenang, meski butuh waktu lama untuk pulih. Buntu, dalam hati, terus dihantui pertanyaan, apakah Nenek Lai benar-benar pelaku, atau hanya pewaris ritual kuno yang bahkan ia sendiri tak sepenuhnya pahami? Beberapa orang percaya ia adalah dalang, seorang perempuan tua yang menyembunyikan sisi kelam di balik wajah lembutnya. Yang lain beranggapan ia hanya penjaga tradisi lama yang terjebak dalam peran mengerikan, sementara kekuatan gaib yang lebih besar menuntut 7 jiwa sebagai tumbal.
Apapun kebenarannya, 7 keluarga kehilangan orang yang mereka cintai, dan Lembangsa dan kehilangan rasa aman yang dulu mereka banggakan. Hari-hari berikutnya, warga mengadakan upacara doa, memohon agar arwah para korban tenang. Warung palubasan Nenek Lai dibiarkan kosong, ditinggalkan waktu. Anak-anak yang lewat menutup mata, tak berani melihat ke arah rumah itu. Orang-orang mulai menyebutnya dengan nama baru, Warung Bombo. Buntu, setiap kali melewati liang tua, masih mendengar gema samar, seakan suara orang-orang yang hilang memanggil dari kedalaman. Ia hanya bisa berdoa semoga mereka benar-benar tenang di sisi lain. Desa belajar pelajaran pahit, jangan menyepelekan tanda-tanda aneh dan jangan menutup mata terhadap bahaya hanya karena kebiasaan lama. Kadang, kebaikan yang tampak hanyalah selubung bagi sesuatu yang tak bisa dimengerti manusia. Dan hingga kini, setiap malam, ketika angin gunung berembus melewati rumpun bambu, orang-orang masih berbisik, apakah pintu yang dijaga Nenek Lai sudah benar-benar tertutup, atau suatu hari akan kembali terbuka, menuntut jiwa-jiwa baru?